Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smack.co dimanapun Anda berada, siang ini kita sedang mengadakan podcast bersama dengan klinik Opina yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, pada siang hari ini di samping saya sudah ada narasumber dari klinik Opina sendiri, yakni Dr. Siti Rifda Rehada IC. Selamat siang Bu Dokter. Dan di sebelahnya ada saya Mbak Handa yang akan nantinya menemani saya selama podcast pada siang hari ini. Dan untuk mengawali podcast pada siang hari ini, sebelumnya kita ingin menanyakan dulu tuh itu Bu Dokter mengenai FKTP itu sendiri. Kan mungkin banyak masyarakat itu belum tahu tuh apa FKTP, dan terus mungkin masyarakat juga belum mengetahui mengenai klinik Opina ini apakah sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk itu kita ingin menanyakan apa sih Bu Dokter FKTP itu sendiri, bisa dijelaskan untuk masyarakat? Oke, jadi untuk FKTP itu sendiri kan sebenarnya kepanjangannya adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana biasanya itu kita memberikan pelayanan yang non spesialistik. Contohnya ada puskesmas, praktek dokter mandiri, klinik. Nah, itu contoh-contoh FKTP sebelum ditindaklanjut untuk ke rumah sakit gitu. Kalau klinik Opina sendiri kita udah kerjasama sama BPJS itu dari awal BPJS berdiri di sekitar tahun 2014, jadi emang sudah kerjasamanya lama. Oh, sudah lama Bu ya. Berarti sebelum itu memang masyarakat memang sering menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ke klinik Opina tadi ya. Nah, kalau untuk visi dan misi dari klinik Opina sendiri itu apa tuh Bu Dokter? Kalau visi dari klinik Opina itu sendiri sebenarnya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat di sekitar lingkungan kerja klinik Opina sendiri dan juga peserta-peserta dari BPJS Kesehatan. Kalau misinya kita mencapai visi tadi dengan memberikan pelayanan yang prima berdasarkan kualitas profesional dan teknisi medis, dan juga memberikan pelayanan yang prima dengan berbasis berorientasi pasien sih. Itu visi misi dari klinik. Nah, kalau tadi kan dijelaskan bahwa klinik ini sendiri bekerja sama dengan BPJS itu sejak tahun 2014 ya. Nah, tapi klinik ini sendiri sebetulnya sudah berdiri sejak kapan? Kalau klinik Opina itu berdirinya sudah dari tahun 2007. 2007. Oh, udah lama banget ya berarti ya. Nah, kalau alamatnya sendiri itu di mana ya? Biar teman-teman Smack.co ini bisa tahu gitu. Kalau alamat klinik Opina di Jalan Kadian PKR, Lorong Sayun, nomor 1200, kita di Kecamatan Gandus. Nah, untuk jam operasionalnya Dok, gimana Dok? Klinik Opina itu jam operasionalnya dia 24 jam. 24 jam. Tuh, jadi untuk teman-teman yang lagi di jalan mungkin ya, apalagi kan daerah Gandus, Musi Buaya itu kan sering digunakan untuk jalan lintas gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ngerasa badannya nggak sehat, mungkin bisa langsung mampir ya Dok ke klinik ya, karena 24 jam gitu ya Dok ya. Nah, kalau untuk jumlah tenaga medis dan medisnya sendiri itu berapa banyak Dok? Kalau di klinik Opina itu tenaga medis untuk dokter umumnya kita ada sekitar 10 dokter umum, dan untuk dokter gigi kita ada 3 dokter gigi. Tenaga non medis yang lain seperti perawat atau bidan itu kita punya sekitar ada sampai 15 orang, dan untuk yang non medis untuk administrasi atau medis itu sekitar 5 sampai 6 orang. Lumayan banyak ya Dok ya. Oke. Bu Dokter tadi dijelaskan tadi klinik Opina tadi berdiri sejak 2007. Nah, untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu sejak kapan tuh Bu? Kalau klinik Opina itu kerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah dari awal BPJS Kesehatan berdiri itu di tahun 2014. Oh, berarti sejak pertama berdirinya BPJS, klinik Opina sudah bekerja sama. Berarti sejak awal juga masyarakat sudah bisa merasakan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan melalui klinik Opina itu sendiri ya Bu Dokter ya. Bu Dokter, untuk klinik Opina sendiri kan itu di daerah Gandus. Mungkin ada masyarakat tuh mungkin yang dari luar daerah Gandus, mungkin kami misalnya dari daerah Sukarami
terjadi insiden di luar daerah Sukarame terjadi di Gandus, apakah kita langsung bisa untuk langsung ke klinik Opina sekalipun bukan paskes di klinik Opina itu sendiri? Kalau misalkan tergantung dari kondisinya. Jadi kalau misalkan kondisinya emang gawat darurat, kemungkinan kayaknya agak jauh ya. Karame untuk ke Gandus. Cuma kalau memang kondisinya pasiennya itu kita ambil kasusnya di sini, bukan peserta BPJS di klinik Opina, tapi dia domisili Sukarame dan kebetulan ke arah Gandus, itu biasanya kalau untuk dasi di satu kota itu nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Kalau satu kota kan kalau beda kota ya. Jadi nanti iya, jadi kalau untuk yang masih di satu kota itu kalau dari BPJS-nya sendiri kita nggak bisa bantu. Cuma kalau misalkan kasusnya itu di kota lain, domisilinya misalkan dari ada orang yang dari Jakarta, terus habis itu sedang berlibur ke Palembang, terus kebetulan memang di daerah Gandus dan ternyata ada kecelakaan atau sedang sakit, menggunakan BPJS-nya itu biasanya bisa kita bantu. Tapi untuk yang di satu kota nggak bisa. Jadi tetap ikut dari ambulans BPJS. Oke. Oh gitu. Jadi kalau misalkan FKTP ini sendiri untuk kaitannya dengan pasien BPJS sendiri itu gimana ya? Karena kan tadi misalnya kalau kecelakaan dia hanya bisa melayani yang beda kota misalnya, itu gimana? Karena kalau BPJS kan dia kalau misalnya di satu kota kan berarti pasti terdaftar di paskes yang lain. Oh gitu. Jadi lebih baik langsung ke IGD gitu ya? Kalau kasusnya memang jatuhnya gawat darurat itu lebih disarankan sebenarnya ke IGD karena kita masuk ke fasilitas tindak pertama. Oh ya, jadi kayak misalnya klinik keluarga gitu ya kalau di BPJS gitu ya? Oh gitu, jadi mending langsung ke IGD. Tapi kalau misalnya kasusnya gawat darurat ya. Kalau untuk yang di satu kota, kalau seandainya itu urgensi misal satu kota, terus kalau untuk biasanya kita rujukan itu biasanya ke rumah sakit mana tuh dokter? Kalau misalkan urgensi ini berarti langsung ke IGD ya. Kalau bisa kalau mau pakai BPJS kesehatan itu dia sebenarnya semua rumah sakit bekerja sama. Tapi memang kasusnya untuk gawat dan darurat kembali ke situ. Kalau emang tujuannya ke IGD. Kalau untuk poli misalkan kontrol atau apa itu kan tetap balik lagi ke fasilitas tingkat kesehatan pertamanya. Dimana pasien itu tadi terdaftar, jadi biasanya dikonsultasikan dulu sama dokter di FKTP-nya, apakah perlu rujukan atau enggak, atau masih bisa ditangani di FKTP gitu. Nah kalau klinik Opina sendiri itu biasanya memberikan rujukan ke rumah sakit mana? Kalau kita sebenarnya semua rumah sakit bisa kecuali di luar misalkan kayak di Hermina OPI kita sudah masuk kita nggak bisa tuh biasanya. Cuma kalau misalkan karena Opina ini daerahnya daerah kecamatan Gandus tadi, jadi biasanya pasien itu paling sering mungkin ke RS Tegani, Benteng, Siloam, Bunda, Demang ya, jadi masih sekitaran situ sih biasanya pasien. Nah dok, kalau misalkan nih pasien ini sudah biasa konsul ke satu dokter, ternyata dokter ini dia bekerjanya di rumah sakit yang di luar dari rujukan di daerah kawasan Gandus tadi, itu gimana kok bisa dok? Jadi biasanya kalau saya pribadi sebagai dokter umum ketika seperti itu biasanya saya konsultasi lagi ke pasiennya, karena kan biasanya satu dokter ini jarang, apalagi spesialis ya, jarang kerja di satu tempat. Biasanya dokter-dokter spesialis ini dia praktek di beberapa tempat, mungkin satunya di rumah sakit yang kita nggak jangkau tadi, atau dua tempat yang lain ini bisa jadi di praktek dia umum mandiri, tempat praktek sendiri, atau satu lagi biasanya di rumah sakit yang memang masih terjangkau sama daerah kita sih. Jadi biasanya kita arahkan, karena kan memang tujuannya berarti dokter yang sama kan gitu. Nah kalau hal-hal seperti ini berarti sebetulnya juga dilakukan oleh maksudnya FKTP atau klinik-klinik yang lain juga ya dok ya, untuk konsultasi terkait dengan rujukan tadi ya? Iya betul, jadi kan kembali lagi FKTP banyak maksudnya masih praktek dokter mandiri yang kerjasama sama BPJS kesehatan itu juga termasuk FKTP. Oke,
Oke, itu mungkin pembahasan kita siang hari ini mengenai kerjasama klinik Opina dengan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin masyarakat yang berada di wilayah Gandus, mungkin untuk memeriksakan konsultasi ya dokter, bisa langsung untuk datang ke klinik Opina yang tadi disebutkan sudah alamatnya di Lorong Sailun ya, Lorong Sailun, Gandus. Nah, mungkin itu saja podcast kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.